Alhamdulillah wa syukurillah, tak terasa kita telah masuki tanggal 18 di bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Kita sambut bulan Rajab dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna ila Ramadan waj'al sahrul mubarak bi ahsanil hal. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Panjangkan umur kami sampai datangnya bulan Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini lebih baik dalam keadaan kami. Alhamdulillah. Kalau udah berkah di dalam kehidupan kita, kakala masuk di bulan Rajab, alhamdulillah, diberikan kesehatan, panjang umur, hidup dah seneng, harisan keluar pas banget lagi, dapat 15 juta, alhamdulillah, langsung dah ke Tanah Abang belanja datang sampai 4 kantong plastik diseret-seret. Alhamdulillah, bakal anak 3-4 pasang, 4 pasang ada. Bakal suami koko kain ada, celana 2, baju 2, kaos 3. Bakal istri udah ada semua, baju 4, alhamdulillah. Bakal mertua, alhamdulillah. Kira enggak? Buat lebaran beras ada, sirup marjan udah beli 3 kardus, alhamdulillah. Kue 4 kardus kombuan, alhamdulillah. Duit untuk bagian bocah udah ada, warna hijau 3 ikat, alhamdulillah. Bakal bagian tetangga yang janda-janda, yang merahan, alhamdulillah 2 ikat, alhamdulillah. Nikmat gak kira-kira? Bis lebaran 2 minggu pila udah dibayar, berkah gak kira-kira bu? Berkah gak bu? Berkah. Wa balighna ila Ramadan, panjangkan umur kami sampai Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini bi ahsanil hal, paling baiknya keadaan. Tahun kemarin sakit mulu, sekarang minta sama Allah biar sehat. Tahun kemarin puasa menang atuh kalah 29. Kita minta sama Allah biar puasa full 30 hari nggak kalah. Tahun kemarin Quran nggak hatam. Kenapa? Sibuk jualan. Sibuk jualan. Jam 2 tuh udah beresin lontong, udah nyangin, bakal toge, dibakal diapain? Bikin bakwan, bungkus kolak. Waduh, sekarang ya alhamdulillah arisan keluar. Arisan keluar 15 juta, bakal puasa, alhamdulillah. Anak menantu pada datang ngasih duit 2 juta, 2 juta, 5, 10, alhamdulillah. Tuh megang duit 25 juta, kira-kira tenang gak? Alhamdulillah. Doa aja bu, kali aja omongan Ustadz Allah kabulin. Amin.
Laki ibu dapat rezeki dari mana? Kok dah Allah kasih rezeki yang halal. Betul? Objekan mana tanah orang dijual? Kalau objekan kagak tembus, Pak Ustadz, bagaimana? Kontrakan dijual. Jangan jadi jual itu. Itu pembelian dari babak itu. Beli kagak bisa, ngejual doang. Jangan. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang besar yang tidak bisa diterima oleh akal manusia, tapi keinginan Allah yang maha kuasa. Idza arada ayyakulahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak dengan sesuatu, maka jadi dengan izin Allah. Di dunia ini bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Minal adab ilal wujud. Sesuatu yang enggak ada kemudian diadakan oleh Allah. Jadi ada enggak? Ada. Contoh, Bu. Ibu kesel banget sama si Fulan karena suka ganggu ibu. Dulu masih gadis. Dulu tahun 71. Digodain mulu dah. Lagi pasar Lenteng digodain. Lagi pulang sekolah ditungguin. Lagi ngaji mau ngenterin, ibu ogah. Ngapain dah meluh? Enggak? Ngomong apa? Ngapain meluh? Kadang orang dulu najis dah. Orang dulu nih, omongan orang dulu, orang Betawi. Artinya najis apa tuh? Enggak. Datang lagi. Datang lagi. Sono lo, gua nggak demen melu. Lu anak siapa? Gitu. Ngaca kau demen gua gitu. Lu punya apa, Mang? Nah, sombong amat. Betul. Ini laki akhirnya dibilang gitu sakit hati, kemudian picu semangat. Picu semangat, dia kerja, dia usaha, dia belajar. 15 tahun gak ketemu. 15 tahun kagak ketemu. Pas ketemu, Masya Allah, pakai mobil cakep, handphonenya bagus, mobil ada, rumah ada, kios ruko di depan ada 15, kontrakan 37. Alhamdulillah. Punya siapa pusat? Punya orang. Emang punya orang, mau punya siapa? Kira-kira kalau ibu disamperin lagi nih dulu, laki model kayak gitu, terima gak? Terima. Oh, gimana kabar? Lu siapa ya? Tuh. Dulu yang saya sering godain mulu, mampir HP ke rumah. Cialah. Jadi gak kira-kira? Jadi. Karena udah punya masa depan. Punya masa. Kira-kira ibu tolak gak, Bu, kalau punya mantu yang model kayak gini? Tolak gak, Bu? Bu Badriye, tolak gak? Enggak. Terima, apalagi yang soleh, orangnya baik, datang cium tangan, alhamdulillah, kaya, masa depan ada, bakal anak ame cucu, terima. Tuh. Sesuatu yang tidak terjadi bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya ibu kalau gedek sama orang biasa-biasa aja. Kalau nggak cocok sama orang, diem aja, telan di hati, jangan sampai ngomong sama orang. Orang pada tahu kita nggak demen ame dia. Kenapa pusat? Takut besan. Takut? Ya Allah, besan gue. Dulu saingan gue tuh berantem mulu, cekcok mulu waktu main karet, main galasin.
ternyata jadi besan. Tuh, jangan begitu. Simpen aja di hati. Yang jelek buang, yang bagus diceritain. Begitu juga peristiwa Isra Mi'raj di luar akal manusia, karena belum pernah terjadi perjalanan yang begitu jauh. Singkat perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, biasa perjalanan 1 bulan mengendarai onta, balik lagi 1 bulan. Tuh perjalanan pulang pergi 2 bulan. Kemudian su'udun Nabi SAW ila Sidratul Muntaha. Tuh Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Aqsa langsung ke langit sampai Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berikan keberkahan sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesarannya. Dialah Allah Maha melihat dan lagi Maha mendengar. Peristiwa Isra Mi'raj ini karena kemauan Allah, Allah akan mengangkat derajat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka zikra, kami angkat sebutan namamu, baik di alamud dunya, bahkan di alamul akhirat, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke alamud dunya, nama Nabi Muhammad telah tertulis di depan pintu-pintu surga. Sehingga Nabi Allah Adam akan masuk ke dalam surga merasa heran dan kaget. Di depan pintu-pintu surga itu tertulis nama junjungan Nabi Muhammad di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Nabi Allah Adam bertanya, ya Rabb, manisbuhu maktubun. Ya Allah, nama siapa gerangan yang tertulis min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Wa Muhammadur Rasulullah, dia adalah Muhammad utusan Allah. Laulaka ya Adamu, laulaka Muhammad ma khalaqtu aflak. Wahai Adam, andai kata tidak ada dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Tuh Nabi, mulianya Nabi sebelum ada jasadnya. Bahkan setiap Nabi dan Rasul itu tertulis dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil sifat-sifat Nabi akhir zaman dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Allah Adam kakala dipisahkan oleh Allah dengan Siti Hawa dari alam surga, dari langit yang ketujuh, surga Jannatun Firdaus. Tuh di langit yang ketujuh Nabi Allah Adam jatuh ke bumi. Bayangin Bu, jatuh dari langit yang ketujuh, jatuh ke bumi, itu nggak sengklek, nggak pincang, nggak patah. Tuh di Jabal Hindi, di Jabal Hindi, sampai sekarang tuh di India, antara India dan Pakistan, telapak kaki Nabi Allah Adam masih ada tanda-tanda kebesaran Allah. Sampai sekarang tuh nggak hilang Bu tanahnya, pijekan kaki Nabi Allah Adam.
Kenapa Nabiullah Adam jatuh dari langit yang ketujuh surga Jannatun Firdaus jatuh ke bumi? Kagak pincang, kagak patah, nggak kesleo. Kenapa, Bu? Karena di jasad Nabiullah Adam ada nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di jasad Nabiullah Adam itu ada cahaya junjungan Nabi Muhammad. Karena Nabiullah Adam kelak nanti dari anak keturunannya mempunyai Nabi Asraful Anbiya wal Mursalin, paling mulianya para nabi dan rasul, Zainul Anbiya, hiasan para nabi dan rasul, wa imamul mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, wa imamul muttaqin, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, imamu ahlul jannah, pemimpin-pemimpin penghuni surga, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diisra mi'rajkan pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-11 daripada kenabian. Atani Jibrilu, datang malaikat Jibril ketika malam hari membangunkan aku, membangunkan Nabi. Kemudian dipersiapin tuh yang namanya buraq. Kata malaikat Jibril, ya buraq, absyir, gembiralah engkau, man raqiba fi hadzal lailah. Wahai buraq, gembiralah engkau, siapakah malam ini yang mengandari engkau? Qala buraq, la adri ya Jibril, aku tidak tahu ya Jibril. Yang mengandari engkau pada malam ini Muhammadur Rasulullah. Gemeteran tuh buraq, keluar teringat dingin, karena yang mengendarai buraq adalah Asraful Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, paling mulianya para nabi dan rasul. Gemeteran itu buraq. Kata malaikat Jibril, ya buraq wa ta'anni, pelan-pelan, jangan ngebut, jangan ngepot. Woi, ini bahasa kita nih, sama nih ke emak kita. Ketika anak disuruh pan, babanya nterin no, ngapa? Nterin no, emak mau ngaji di musola Jikro, pelan-pelan. Emak lu udah tua, dingeri naik motor, jangan ngebut, jangan ngepot, nanti nabrak. Betul? Itu rasa sayang tuh laki kepada emaknya, kepada emak, kepada istrinya. Iya, Mbak, kita jalan pelan-pelan. Buat apa-apa? Itu bini gua atuh-atuhnya tuh nggak ada lagi. Nggak ada. Nyari nggak ada lagi yang model kayak gini, sampai gua mati juga nggak pernah gua dapetin wanita seperti ini tuh. Alhamdulillah. Ibu, kalau dibilang gitu melaki ibu, kira-kira bagaimana, Bu? Masya Allah, GR, orang Kemang GR, kuping caplangnya naik langsung. Hidungnya begar. Air putih rasa kopi. Betul, Bu? Air kopi rasa air putih rasa kopi. Kenapa? Karena dibikinin. Kita doain yang bikinin panjang umur biar sehat. Boleh, Bu, saya minum, Bu. Alhamdulillah. Bukan apa-apa, saya takut ibu-ibu iri. Saya nggak enak sama Pak Oslan, YouTuber kita. Nanti yang lain pada minum air putih 212, saya kopi. Apa kata ibu-ibu? Ustaz songong banget. Dia minum kopi, gue cuma minum air putih. Kan minta izin. Namanya banyak orang tua di sini. Nama orang Betawi terkenal sopannya. Betul. Minum ya. Bu Jamila minum ya. Ustazah minum ya.
Mantep. Keluarlah Nabi dari rumah, ngelihat tuh buraq. Buraq itu dabatun abyadun. Buraq itu adalah binatang yang berwarna putih. Warna putih. Lebih tinggi daripada kuda, lebih kecil daripada keledai. Tuh Nabi bilang tuh. Wadabatul anbiya. Itulah kendaraan para nabi dan rasul, bahkan Khalil Ibrahim kakala beliau dari Mekah ke Masjidil Aqsa mengendarai buraq. Ketika beliau bangun Masjidil Aqsa, jarak yang begitu jauh jadi singkat. Itu buraq. Nabi tanya, ya Jibril, ma huwa ya Jibril, apa ini? Huwa buraqun. Ini adalah buraq. Dabatul anbiya min qablik. Binatang kendaraan para nabi dan rasul. Min qablika, sebelum engkau. Nabi ngeliat itu. Terbuat dari kain sutra pelenanya, dihias begitu indah. Ada batu permatanya. Kemudian Nabi tanya, ya Jibril, hajihi laila dabati kaifa dabati ummati fil jannah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, ini kendaraanku pada malam ini. Bagaimana kendaraan umatku nanti di dalam surga? Nabi cinta amat sama umatnya, dikasih sesuatu yang istimewa yang Nabi belum pernah lihat, untuk disiapkan oleh baginda Nabi Muhammad dari Allah. Tapi Nabi tanya, ini kendaraanku malam ini Jibril, bagaimana kendaraan umatku nanti di dalam surga? Karena surga itu sangat luas, sangat wasiat minas samawati wal ardh, sangat luas daripada langit dan bumi. Nabi khawatir takut susah umatnya nanti dalam surga. Karena kendaraan di dunia nih Bu, yang namanya Mio, Honda Beat, apa lagi itu Bu dah, model kayak gitu dah, PCX, NMAX, apa nih itu kendaraan. Itu kendaraan di dunia, di akhirat nggak ada. Kemudian malaikat Jibril sujud di hadapan Allah Ta'ala di bawah arsy Rahman. Kemudian Allah beritahukan kepada Jibril, ya Jibril, kabarkanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buraq itu adalah kendaraan umat engkau nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Bu, kan kalau orang pergi haji dulu Bu ya, banyak orang tua kita itu kalau pulang haji dibeli poster Bu, gambar buraq. Buraq pakai mahkota, betul. Kemudian pakai sayap, betul. Tapi kepalanya wanita yang begitu cantik. Itu bohong, ilusi, hayalan orang-orang Yahudi. Nggak ada yang namanya kuda seperti kuda Bu, kepalanya enggak. Ini ilusi, hayalan orang-orang Yahudi. Kalau ibu di rumah ibu masih ada gambar buraq kayak gitu, pulang langsung sobek aja Bu, bakar. Itu bohong Bu, nggak mungkin Nabi nyentuh wanita yang bukan muhrim ataupun mahramnya. Nabi maksum, Nabi itu terjaga dari sifat-sifat yang tercela. Tuh buraq tuh Bu, sekali lompat tuh sampai yang dituju. Tuh kendaraannya buraq.
di perjalanannya itu seperti kilat, kedipan mata singkat kata tuh Nabi tuh sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian diikat itu di tiang depan masjid seperti Masjid Gubamas, Bu. Tuh bentuknya itu miniatur Masjidil Aqsa, di tempat para nabi dan rasul yang pernah datang mengendari burak, diikat percis para nabi dan rasul, Nabi ngikat di situ. Kemudian Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian malaikat Jibril memanggil-manggil para nabi dan rasul, dan para malaikat arwah-arwah mereka berkumpul di Masjidil Aqsa untuk melaksanakan ibadah salat. Namanya salat sunnah nafilah, sunnah mutlak. Kumandangkan azan malaikat Jibril, kakala kumandangkan qomat. Kemudian malaikat Jibril telingak-telinguk, tahu telingak-telinguk, menoleh ke kanan ke kiri untuk mencari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mencari Nabi Muhammad, kemudian Nabi ditarik untuk ke depan untuk menjadi imam. Sedangkan Nabi Muhammad adalah Nabi yang ditunggu-tunggu. Saking tawaduknya Nabi, Nabi di belakang, nggak mau langsung maju ke depan menjadi imam. Ini akhlak baginda Nabi Muhammad. Setelah Nabi melaksanakan sholat, kemudian Nabi nanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa arwah-arwah yang di belakangku? Itu arwah para nabi dan rasul dan para malaikat dahulu. Mereka kumpul untuk menyambut kedatangan engkau ya Rasulullah. Berarti Nabi ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi itu adalah pemimpin para nabi dan rasul. Buktinya Nabi jadi imam. Kemudian Nabi disambut dengan arwah para nabi dan rasul, mengucapkan selamat. Kemudian Nabi memuji kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian Nabi batuk. Batuk. Makanya kalau lagi ngajar harus ada airnya, biar kagak batuk. Betul? Tuh, makanya ada air tuh. Tuh, airnya 212 Pak Ahmadi. Akhirnya datang malaikat Jibril tuh, memberikan 2 wadah cangkir, yang satu air putih, yang satu susu, yang satu khamar. 2 cangkir. Yang di kanan itu susu, yang di kiri adalah khamar. Kemudian Nabi memilih yang kanan adalah susu. Apa kata malaikat Jibril? Ikhtarta fitrata. Kamu memilih kesucian min labanin, daripada susu. Andai kata engkau memilih khamar ya Muhammad, umatmu banyak yang pada mabuk. Tuh Nabi kagak milih khamar, banyak umatnya pada teler, pada mabuk. Tenang, orang yang suka mabuk di dunia nanti di neraka mabuk juga dia. Disiapkan namanya Nahrul Gutoh. Nahrul Gutoh itu air sungai yang lebat terbuat dari air sperma pelacur-pelacur yang ada di dunia. Itu wangi dan bau busuk. Wangi, bau busuk. 7 lapis daripada neraka yang ada di dalam neraka. 7 pintu neraka itu kembusan tuh baunya, namanya Nahrul Gutoh. Nanti disuruh minum tuh orang yang suka mabuk ketika didud. Na'udzubillah min dzalik.
Allah melaknat yang minum, yang jual, yang layanin, yang bikin, yang nunjukin, Sama ya Pak. yang nuangin, yang ngangkatin, yang nyiapin. Allah laknat. Tuh. Dosa haram. Tuh. Nabi naik ke langit. Nabi naik ke langit. Ketika Nabi naik ke langit, batu yang dipijak amin Nabi tiba-tiba ngikut Nabi. Namanya batu apung tuh di Masjidil Aqsa. Kata Nabi, "Gib ya hajaru, berhenti wahai batu." Tabaka al hajaru, tuh batu langsung nangis. Bipirakin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berpisah dengan Nabi. Apa kata Nabi? "Ya hajaru, inni a'lamu innaka tuhibbuni wa ana uhibbuk wa anta ma'i fil jannah." Wahai batu, aku tahu engkau cinta kepadaku dan kau menangis dikarenakan kau berpisah kepadaku. Wahai batu, ketahuilah aku cinta kepada engkau dan engkau nanti bersamaku di dalam syurga. Alhamdulillah. Bu, batu aja cinta sama Nabi jaminannya surga. Iya. Bu, batu cinta sama Nabi jaminannya surga. Bagaimana ibu-ibu Majlis Talim Al-Dzikra tiap hari Kamis datang kemari, mana siang ngantuk, capek, habis nyuci, habis nerika, habis masak, ngentur bocah, jemput bocah, Duduk juga Ustaz. capek. Rasa capek lelah itu bisa dihilangkan dengan semangat ibu datang ke majlis ilmu. Jaminannya surga. Orang yang suka hadir di majlis ilmu, orang yang suka datang ke majlis ilmu, orang yang suka datang ke masjid-masjid dan mushola, tempat yang diridhoi oleh Allah, jaminannya surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan, yang ditempuh jalannya menuju ilmu, yang dicari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Idza maratum biladil jannati farta'u. Jika engkau melewati taman-taman surga, mampir, kata Nabi. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa sih taman surga yang di dunia? Majlisil ilim, majlis ilmu, wa riwayatin majlis zikir, majlis zikir seperti ini. Kumpulnya kita di tempat yang mulia, insyaallah kita di akhir hayatnya menjadi yang mulia. Kita dikumpulkan di alamul barzah sampai bertemu dengan Allah, dikumpulkan di tempat-tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu. Singkat kata, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nabi ucapin tuh, kakala sampai Sidratul Muntaha, Nabi ucapan hatta khiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam, ta'zim dan hormat atas Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allah jawab tuh, salam, ta'zim dan hormat dari seorang nabi kepada pencipta yang Allah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas engkau seorang nabi. Kemudian Nabi menjawab, salam takjim dari Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera atas kami dan hamba engkau ya Allah yang soleh. Sedangkan salam ini dari Allah untuk diri Nabi saja, tapi Nabi ingat umatnya. Salam sejahtera atas hamba engkau yang soleh.
Nih kita ini alhamdulillah Amin ya. dapat salam langsung dari Allah, dari Nabi, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, itu luar biasa. Sangat luar biasa. Akhirnya Nabi mendapatkan perintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tuh. Makanya sholat ini luar biasa. Semua amal ibadah yang Allah wajibkan wasilah malaikat Jibril tertulis di dalam surah Al-Quran, termasuk ibadah puasa nanti di bulan Ramadan. Allah wajibkan melaksanakan ibadah puasa. Ya allazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Perintah. Begitu juga perintah di dalam mengeluarkan zakat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan sifat syirik. Tapi riwayat adalah orang yang mengeluarkan zakat. Tuh. Kemudian perintah melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kewajiban manusia terhadap Allah di dalam melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu menempuh perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, sungguhnya Allah Maha Kaya atas semesta alam ini. Tapi perintah solat langsung Nabi dari Allah. Makanya kalau orang pengen hidupnya aman, sejahtera, langgeng hidupnya, jangan tinggalin sholat apapun keadaan kita. Maka orang tua kita tuh ngingetin anak kalau umpama mau pergi, dibilang jangan lupa sholat. Ketika pulang nih, pulang, emaknya nggak bisa tidur kalau anak belum pulang. Kakala pulang tuh jam 11 tuh anak, apa yang ditanya? Udah sholat belum? Udah sholat belumnya? Orang dulu nyak ya, belumnya. Udah sholat. Ntar jangan, kalau ngantuk tidur ninggalin sholat, dosa. Tuh, ingat gak omongannya kita? Lain orang sekarang, jangan lupa kalau lapar beli di warung makan gitu. Orang sekarang ketika pulang ditanya udah makan belum? Tuh. Sama nih perhatian seorang istri kepada suaminya. Umpama suaminya nih pulang nggak ditanyain udah sholat belum, jarang nggak? Yang ditanya udah ngopi belum? Sholat dulu. Ingat bu ya, kalau ibu sayang sama laki ibu biar kumpul di dunia, nanti kumpul di akhirat. Ingetin tuh bu, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, saling mengingatkan di dalam berbuat baik. Pak, jangan lupa sembahyang duha. Tadi saya lihat tadi belum sembahyang. Kalau di kantor ada kesempatan sembahyang duha, jangan lupa doain mama. Tuh, cakep gak? Cium keningnya, cium tangannya. Kadang orang laki gitu juga bu. Saya tanya kepada duda-duda yang telah wafat istrinya dan dia nggak mau nikah lagi, kagak mau nikah lagi. Saya tanya, Mbak, kenapa nggak mau nikah lagi? Udah 15 tahun almarhumah meninggalkan saya dan keluarga. Kenapa Bapak nggak mau nikah? Bendanya banyak, kontrakannya banyak, duitnya kenapa kagak mau nikah? Kalau menikah kan gampang ya, duitnya banyak.
Banyak yang mau, banyak yang mengurusin, duitnya banyak. Apalagi diumumin, warga Jagakarsa, para janda-janda sekelurahan Jagakarsa. Saya umumin, baba saya duda sudah lama, sampai mengurusin, saya kasih kontrakan 5 pintu. Luas tanah 300 meter. Kira-kira mau gak ngurusin? Pada mah ngurusin, dapat 300 meter. Kontrakan 6 pintu. Kali 2 juta, 12 juta sebulan. Betul gak? Gaji siapa sebulan 12 juta? Gue tanya. UMR aja kagak segitu. Cuma nemenin doang aki-aki, bikinin kopi. Betul gak? Kasih antimu biar tidur. Kasih antimu mulu. Iya Bu. Oh. Kira-kira banyak yang daftar? Banyak. Tuh. Banyak. Coba umpama nih. Wahai warga sekelurahan, saya punya ibu, nenek-nenek, siapa yang mengurusin jejaka ataupun duda ngurusin nenek-nenek, saya kasih sebulan hadiah berupa rumah, mobil, sama kontrakan 10 pintu. Ada gak yang mau ngurusin? Kagak mau nenek-nenek. Buktinya tuh nenek-nenek kebagusan sampai sekarang belum nikah. Belum kaya bener tuh dia. Belum nikah, jejaka, duda nggak ada. Tapi kalau orang laki banyak yang mau. Supe mengatakan, saya tanya, Babaji, kenapa nggak mau nikah lagi? Duda aja. Udah 15 tahun, ada yang 10 tahun ditinggal wafat istrinya. Kenapa nggak mau nikah? Babaji kan masih gagah, uang banyak, kontrakan ada, alamat luas. Apa dibilang? Istri saya Pak Ustadz nggak bisa tergantikan. Ibu aminin Bu, supaya laki ibu nanti orang yang paling sayang sama ibu. Dia nggak mau nikah lagi. Emang kenapa? Saya masih ingat. Saya masih ingat. Kangen mas apa? Kangen sama apa? Ame bawelnya. Cerewetnya. Itulah yang bikin saya ingat. Memberikan tidur mulu, bangun, kerja, usaha, jangan tidur mulu tuh. Walaupun bawel pusat, itulah yang bikin saya semangat, saya kerja. Akhirnya saya bikin kontrakan, beli rumah, beli kebun, beli sawah. Itu karena dorongan istri saya yang cerewet. Karena nyuruh semangat bekerja. Sebab kalau laki kalau nggak dibawelin kagak jingkrat. Betul? Males. Coba yang ngomelin tuh bini. Jingkrat kak? Malam nih, pulang, udah malam nih, ntar sakit lagi, masuk angin, pulang. Tuh, perhati gak? Walaupun cerewet tuh bini, sayang, memang modelnya kayak gitu. Tapi kalau masih perawan melain, pengantin baru melain. Ya pulang udah malam tuh panggil yang. Kalau udah punya anak 7, ngomongnya beda. Pulang loh. Lain. Kenapa? Udah capek ngurusin anak dan pegel. Akhirnya tuh anak banyak tingkahnya, akhirnya emaknya tuh put gitu ngomongnya. Ya gak? Akhirnya kelupaan sama laki begitu. Betul gak? Bagus lakinya ngaji.
sabar. Laki belum biasa. Ya gak? Laki itu jadi sasaran. Jadi laki harus sabar. Memang tabiat wanita seperti itu. Sama seperti jadi tulang rusuk. Sunatullah udah nggak bisa berubah. Sunatullah nggak bisa berubah. Itu namanya perempuan khas seorang ibu. Nggak ada itu ibu kagak ngomel. Tuh laki ketika bini kagak ada, sepi banget dah di rumah. Kenapa? Nggak ada yang bawelin, kagak ada yang ngomel, sepi. Tuh laki kangen ketika ibu meninggal sepi. Jangankan meninggal dunia, ibu umpama tur laki nggak diajak. Tuh laki bengong ya dah. Ke depan salah, duduk di depan salah, dipanggil temennya, masih sepi. Apa kata anaknya? Babak, kayak saya liatin lu, babak saya ngeliatin babak gelisah banget. Gimana nggak gelisah? Biasa ada emak lu di sini. Nah lu nggak ada. Kan masak, ayah udah masakin, kopi udah saya tuangin, lain. Kalau nggak ada emak lu mah, doh. Betul. Baru jalan udah di WA-in. Udah sampai mana? Ya Allah, Bang. Baru kumpul di Masjid Alwikoyah. Baru kumpul di Masjid Alwikoyah. Kan jalan jam 6 katanya. Oh, udah setengah 7 belum jalan. Ini masih ada di dalam mobil, panitia lagi absen. Ya udah dah, hati-hati di jalan. Udah tuh makan tuh, udah siapin makan. Iya, makan dah tuh. Iya gak? Di sembahyang duha dah tuh. Diraba-raban tidur. Dicari tuh handphone, telepon lagi. Udah nyampe mana? Belum sampai. WA nggak dibalas, telepon di nggak dia miss call. Dicari, lu duduk sama siapa? Tuh, iya gak? Kalau ibu nih nggak ketemu laki, ibu biasa aja. Betul. Ibu nggak ketemu laki, ini laki ziarah nih Wali Songo 5 hari, ibu biasa aja, nggak gelisah. Bu gelisah ya karena ada anak, karena ketemu anak. Yang penting siapin duit ya dah, ya gak? Anteng gak? Kagak ditelepon, gak miss call. Betul. Tapi kalau laki ditinggal sehari, masya Allah kelabakan tuh laki. Betul gak? Tuh lain. Karena orang laki diurusin, diperhatiin, disayangin, dilayanin. Tuh laki. Maka laki nggak bisa berdiri sendiri, walaupun duitnya banyak. Maka laki ame bini yang perhatiin, sayangin, cukupin kebutuhannya. Kalau diminta sesuatu, gebrekin itu duit. Tuh, nih, ngambil berapa? Semau lu dah ambil. Masih minta duit 100 dikasih gopek. Ya, anak belum bayaran sekolah. Bayaran berapa emang? 300. Dambil 1 juta. Oh banyak banget. 700 ya lu pegang dah. Tumben banget abang kayak gini. Gue ngaji sama Fikri. Katanya harus perhatian. Ibu cium keningnya, mudah-mudahan bukan ngabisin. Ibu, Al-Fatihah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa Rabbana karim Rahmanir Rahim Allahumma bihaqqil Fatihah sirril